Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasiku. Kita akan membahas seorang tokoh yang berpengaruh dalam Islam, yaitu Ibn Qudamah al-Maqdisi. Ibn Qudamah al-Maqdisi, seorang ulama muslim terkenal dari abad ke-12, adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia Islam. Kontribusinya terhadap kajian Islam terus menginspirasi dan memberikan informasi bagi komunitas muslim hingga saat ini. Ibn Qudamah adalah seorang penulis yang produktif, dan karya terkenalnya, Al-Mughni, masih banyak dipelajari di pesantren-pesantren Islam di seluruh dunia. Buku yang komprehensif ini mencakup berbagai topik, termasuk hukum Islam, teologi, dan spiritualitas. Lahir di Yerusalem pada tahun 1146, Ibn Qudamah belajar di bawah beberapa ulama terkemuka pada masanya, termasuk saudaranya sendiri yang juga seorang ulama terkenal. Ia dengan cepat menjelma menjadi otoritas terkemuka dalam hukum Islam dan dikenal karena ketegasan keyakinannya terhadap mazhab Hanbali. Karya tulis Ibn Qudamah tidak terbatas pada masalah hukum saja. Ia juga menulis secara ekstensif tentang topik-topik spiritual, dan karyanya tentang sufisme masih dipelajari oleh banyak ulama hingga saat ini. Pengaruh Ibn Qudamah tidak hanya berlaku di dunia Islam saja. Karyanya telah diterjemahkan ke banyak bahasa, termasuk bahasa Inggris, dan banyak dibaca oleh para sarjana dari agama lain yang ingin memahami Islam secara lebih dalam. Warisan Ibn Qudamah terus menginspirasi Muslim di seluruh dunia, dan komitmennya terhadap kajian dan kesalehan tetap menjadi contoh bagi semua orang yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang Islam. Berikut ini kata-kata bijak dari Ibn Qudamah al-Maqdisi yang dikutip dari beberapa sumber. Kegagalan seseorang dalam menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah, disebabkan oleh tiga hal: lemahnya iman, lemahnya kehendak, dan kecenderungan pada kesenangan dunia. Kesabaran adalah kunci kesuksesan dalam hidup. Orang yang sabar mampu menghadapi setiap tantangan dengan tenang dan tegas. Orang yang berbicara tentang kebenaran harus melakukannya dengan hati yang tenang dan suara yang jelas, dan tidak dengan emosi atau kemarahan. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi yang benar-benar hebat adalah orang yang mampu mengakui kelemahannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Tidaklah ada kesenangan yang lebih besar daripada merasa puas dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Tanda-tanda kesalehan adalah rasa malu, kejujuran, berbicara dengan lembut, memberi nasihat dengan bijaksana, dan berbuat baik kepada orang lain. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada akal yang sehat, dan tidak ada kefakiran yang lebih buruk daripada kebodohan. Orang yang sukses adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan mengarahkannya kepada hal-hal yang baik. Banyak manusia yang merasa puas dengan diri mereka sendiri dan menganggap diri mereka sebagai yang terbaik, padahal sebenarnya mereka tidak memperhatikan kekurangan dan kelemahan yang dimiliki. Ketahuilah bahwa tidak ada kesalahan yang lebih besar daripada meremehkan kesalahan kecil.
Orang yang bijaksana selalu mencari ilmu dan berusaha untuk meningkatkan dirinya, sementara orang yang bodoh merasa cukup dengan apa yang mereka ketahui. Kita harus mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan kita, karena setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kita harus memelihara hati kita dari kemarahan, karena kemarahan hanya merusak kebaikan hati. Kebersihan hati adalah kunci dari kebahagiaan yang sejati. Mendengarkan nasihat orang yang bijaksana lebih baik daripada memperoleh kekayaan besar. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita harus mengakui dan memperbaikinya secepat mungkin, dan tidak menunda-nunda untuk memperbaikinya. Tidak ada kesalahan yang lebih besar daripada tidak menghargai waktu yang diberikan Allah kepada kita. Berikanlah yang terbaik dalam segala hal yang kita lakukan, dan jangan pernah menyerah dalam mencapai tujuan kita. Orang yang benar-benar kuat bukanlah orang yang kuat dalam hal fisik, tetapi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan menjaga hatinya dari godaan syahwat. Ketika kita menolong dan memberikan kebaikan kepada orang lain, kita sebenarnya sedang menolong dan memberikan kebaikan kepada diri sendiri. Orang yang bijaksana tidak hanya memikirkan kebutuhan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan kebutuhan orang lain dan berusaha untuk membantu mereka. Kita harus selalu berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. Kita harus memperhatikan tindakan kita setiap saat, karena tindakan kecil yang tidak kita sadari bisa memiliki dampak besar di kemudian hari. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada kasih sayang dan kebaikan hati. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Kita harus menghargai setiap detik dari waktu yang kita miliki, karena waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Keberhasilan bukanlah tujuan akhir, tetapi hasil dari usaha dan kerja keras yang dilakukan dengan tekun dan konsisten. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan jangan pernah lupa untuk membagikan nikmat tersebut dengan orang lain.